Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara corona bagaimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ala sayyidina Muhammadin sayyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bidukhulil jannah fi yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hidayatan lis-shawab. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidzah, wali santri, para santri, para kiai, para alumni, pada pesantren Al-Quran Al-Furqan, para wisudawan yang menerima syahadah, dan juga yang dikhatamkan pada hari ini, yang semuanya semoga diberikan nikmat, rahmat, berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah ayahanda Ki Haji Abdurrahman bin Haji Abdul Karim bin Nailin dan Ummin al-Karimah Hajjah Siti Aisyah binti Haji Ahmad Amir bin Arifan, seluruhnya putra putri, menantu, cucu cicit beliau juga semuanya diberikan nikmat, rahmat, berkah ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya sahibul ma'ahad, yaitu Ibu Ustazah Hajjah Vivi Murtafi'ah SPDI, Ibu Ustazah Hajjah Sumyati, Ibu Ustazah Hajjah Ifah dari Al-Furqan 2, Ibu Ustazah Hajjah kamu ibu siapa sih ya? Siti Zubaidah dari Al-Furqan 1, Ibu Ustazah Hajjah Ida Nur Sa'adah dari Pondok Pesantren Raudhatul Quran Jigombong. Semuanya saya hormati dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, pada pagi hari ini kita bisa menyaksikan anak-anak kita yang diberikan syahadah pada hari ini dan juga khataman Al-Quran 30 juz. Semoga kita doakan anak-anak kita yang diwisuda pada hari ini diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang maslahat, ilmu yang barokah dari dunia, tentunya barokahnya sampai ke akhirat kelak. Dijadikan putra-putri yang salih dan salihah, menjadi ahlul Quranul Karim. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu Fatihah lagi kita niatkan khususnya untuk Abah dan Umi dan juga almarhum Kakanda Kiai Haji Dadun Abdul Rahim, Kakanda Kiai Haji Ahmad Baisuni, Kakanda Kiai Haji Ahmad Syairazi, guru kami Kiai Haji Muhammad Farhan Usman, dan seluruh para masyaikh, para guru keluarga besar Pondok Pesantren Al-Quran Al-Furqan. Semoga beliau-beliau di alam barzakh mendapatkan tambahan nikmat, tambahan rahmat, tambahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah hadiyatan lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak lupa seluruh staf pengajar, ini ada Ustaz Badrut Tamam dengan seluruh pasukannya yang tak lupa saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, para wisudawan mana ini? Oh ini ya. Saya ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Semoga besok kalian ketika selesai mengaji, kemudian menambah ilmu di pesantren lain atau di tempat-tempat universitas lain, dan selesai kemudian mengembangkan ilmu, semoga kalian ketika pulang nanti bisa memanfaatkan ilmunya, berkah ilmunya. Semoga masing-masing bisa membuka pondok-pondok pesantren Al-Quran, jadi cabang-cabang dari pondok pesantren Al-Furqan di seluruh antero Nusantara ini. Semoga kalian juga bisa mencetak ke depannya para santri-santri yang tangguh, santri-santri yang mumpuni di dalam membaca dan menghafalkan, bahkan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terutama para wisudawan, tidak cukup kalian hanya sekedar khatam Al-Quran atau mendapatkan syahadah Al-Quran, akan tetapi masih banyak tahap-tahap, proses-proses yang perlu kalian tempuh sehingga Al-Quran itu mendarah daging di dalam jiwa kita, kemudian juga Al-Quran itu bisa kita sebarkan kemana-mana. Karena tidak cukup hanya membaca, pandai membaca saja. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di dalam surat Al-Baqarah juz 1, ini pada hafal udah nih ya, udah pada hafal juz 1 mana? Akhir dari juz, lembaran terakhir dari juz 1. Di sana ada doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahu a'lam bimuradih. Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Ta'ala karena beliau dianugerahi dua orang putra, yaitu Nabi Allah Ismail dengan Nabi Allah Ishaq alaihi wassalatu wassalam. Makanya beliau berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka, yaitu ini muslimaini adalah yaitu Nabi Allah Ismail, istri dari Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar,
Kemudian Nabi Ishaq alaihissalam ini putra dari Siti Sarah. Jadi Nabi Ibrahim itu punya istri dua, karena Siti Sarah ini bertahun-tahun tidak hamil, sehingga Nabi Ibrahim munajat, maka akhirnya diperintahkan oleh Allah Nabi Ibrahim menikah dengan yang namanya Siti Hajar. Setelah menikah dengan Siti Hajar, maka Nabi Ibrahim ini dikaruniai putra yaitu Ismail, mengandung Siti Hajar. Nggak lama lagi mengandung juga Siti Sarah. Makanya ini ilmu juga Pak, bapak-bapak ini, ibu-ibu jangan dengar ya. Jadi kalau bapak-bapak ini belum juga punya anak udah bertahun-tahun, itu bisa ditiru gaya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi udah 10 tahun belum juga hamil istri kita, nikah lagi. Amin. Itu ajaran Quran, itu ajaran Quran. Tapi saya tidak membahas tentang itu. Tapi ayat berikutnya ada kalimat Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ini syarat. Nabi Ibrahim tidak sembarangan untuk apa tuh? Mendidik putra-putranya. Kata beliau di dalam doanya, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Ya Allah, utus kepada mereka rasulan, seorang utusan, maksudnya seorang guru. Minhum, di antara mereka, yatslu alaihim ayatika, yang mereka ini mengajarkan apa? Ayatika, ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitabnya Allah, Al-Quran di kita ini sekarang. Tapi nggak cukup dengan Quran para santri. Ayat ini diteruskan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di dalam beberapa tafsir dijelaskan hikmah di sini ada yang menafsirkan al-hadis, jadi sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama tafsir yang lain mengatakan al-hikmah di sini adalah ilmu pengetahuan. Jadi tidak cukup hanya dengan Alkitab, Al-Quran, tapi juga harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang mendukung terhadap ilmu Al-Quran tersebut. Makanya kalian gak cukup hanya Quran saja, perlu juga kalian mengaji ilmu nahwu. Ya minimal mah ujek orang Bogor mah teh jurumiyah acan mah teh kudu baca Al-Quran, alat untuk mengkupas isi kandungan Al-Quran, yaitu ilmu an-nahw was-sarf, yang nanti pada puncaknya muncul guru orang nanti acik tina nanti tina ilmu nahwu yang sorok teteh balaghah. Nanti di balaghah ada yang namanya isti'arah, ada majaz, terus. Kalau orang nggak ngaji itu, nggak boleh dia mentafsirkan Al-Quran. Nggak cukup kita baca Quran, kita terjemahkan, kemudian kita terangkan kepada orang lain. Nggak boleh. Man fassara Al-Quran, kata Nabi dalam hadis, man fassara Al-Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa orang yang mentafsirkan Al-Quran, dibaca Qurannya, kemudian terjemahnya, diartikan sendiri, dipahami sendiri, diterangkan kepada orang lain tanpa dukungan ilmu pengetahuan yang cukup, falyatabawwa maq'adahu finnar, maka kata beliau Nabi, siap-siap tempatnya nanti di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perlulah itu. Jadi nggak cukup hanya dengan Quran. Saya dulu ngaji ya. Ketika ngaji di pesantren kita, kata orang kitab nih ya, kita lagi ngaji Alfiyah dulu ya, ngaji mantek, balaghah, ma'ani, bahayan semuanya. Naon cenah teh orang Quran mah ari fasih nama mantep gitu. Mantep ya. Tapi macak itu teh bisa baca kitab nggak bisa, mal endah. Kata orang Quran begitu juga. Naon teh ngaji Alfiyah mending ngobrebet, manca Fatihah teh balepotan. Jadi dua-duanya juga salah ini, dua-duanya salah. Jadi seharusnya ya Quran, ya kitab, ya Quran. Berapa banyak pondok-pondok pesantren tidak seperti Al-Furqan? Berapa banyak pondok pesantren modern? Saya banyak menerima santri lulusan dari pondok pesantren modern yang katanya mereka pintar bahasa Arabnya, pintar bahasa Inggrisnya. Ketika ngaji sama saya, Fatihahnya aja masih belepotan, juz 1 belepotan, ampar-amparan kalau kata orang Betawi mah. Parah baca Fatihahnya juga, baca Qurannya farah ya, luar biasa parah. Saya bilang bahasa Arabnya melotok,
baca Qurannya parah. Berarti apa? Qurannya tidak diutamakan. Padahal Quran itu penting. Makanya ayatnya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, yang paling penting lagi terakhir wa yuzakkihim. Makna wa yuzakkihim ini bisa diartikan dibersihkan, dalam pengertian perlulah kita ini ngaji tentang tasawuf. Tidak hanya cukup kita ngaji fiqih, tidak hanya cukup kita ngaji syariat, tapi juga perlulah kita diisi dengan yang namanya tasawuf. Makanya wa yuzakkihim, pembersihan hati, pembersihan jiwa itu juga perlu dikaji. Nah, makanya saya menganjurkan kepada para santri yang sudah wisuda, ini ibu-ibu, anak-anak yang habis di wisuda ini jangan buru-buru ditawarkan. Anak aing tah geus hatam kawinkeun. Jangan. Belum cukup ilmunya, belum ada apa-apanya, baru tibang khatam doang. Belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa mentafsirkan Al-Quran, belum bisa baca hadis, belum bisa baca alfiyah. Dibaca doang sih bisa. Qala Muhammadun wa maliki alhamdulillah khair maliki, ya baca doang, tapi suruh ngertiin belum tentu bisa. Iya, seperti itu. Jadi perlulah. Makanya setelah kita wisuda, bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya jangan buru-buru dibawa pulang. Suruh khidmah, suruh mengabdi dulu, minimal setahun mengabdi itu. Kenapa? Supaya ketika dia itu mengabdi kepada gurunya, maka akan timbul keberkahan di dalam ilmunya. Kalau buru-buru udah dibawa aja, udah diambil aja, apalagi buru-buru dikawinin nih, ya buru-buru ditikahin, ya paling jadi timbang ustad-ustad preket mah sama ustazah-ustazah, apa tuh bahasanya gitu ya. Ya bisa emang mimpin tahlil mah, emang di pesantren biasa tahlil, biasa betul ziarah ya, biasa ziarah. Tapi nggak seperti itu, nggak cukup. Jadi kalau jadi ustadz jangan ustadz tanggung, jadi kiai jangan jadi kiai tanggung. Paham tanggung? Iya, emang bisa baca Quran, bisa kitab enggak. Baca kitabnya jago, Qurannya berepetan. Mana-mana bacaan la hadratu Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Saya sering itu ketemu ada orang-orang yang pangkatnya mereknya kiai, sorban sampai ngengser, bacanya Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, Al-Jailani pakai jim. Al-Jailani itu kampung, Abdul Qadir itu nama. Kampung yang daerah Irak, ya, itu namanya ada kampungnya Qaryah Al-Jailani. Makanya dikasih gelar Syekh Sultanul Aulia Qutb Rabbani wal Ghaus Samadali Arif Billah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Ini bacanya Al-Zailani, berarti ini kiai ke ngaji Quran. Masa jim ditukar zain? Aneh nggak? Quran satu huruf saja ditukar maka beda makna. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, janganlah kalian mendekati sholat, jangan melaksanakan sholat. Wa antum sukara, sementara kamu sedang mabuk. Kalau pakai sin, ya sakaro artinya mabuk. Tapi kalau pakai shin, ya syukaro artinya syukur. Janganlah kamu melakukan sholat ketika kamu bersyukur. Repot nggak? Tubuh kita sholat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu huruf berubah. Kita baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, alif, ain, waw, dzal. Artinya a'udzu, aku berlindung. A'udzu billah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Kita baca pakai jim, a'udzu billah. Ya, a'waja, iwajun. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Apa arti iwaja? A'udzu artinya aku bengkok, aku berpaling kepada Allah Ta'ala. Udah jauh maknanya, satu huruf udah bisa berubah. Nggak mungkin kita bisa paham kalau kita nggak ngaji. Ya, makanya ini wisudawan wisudawati, ayo setelah ini ngaji. Di sini ada Aijal, terus ada Aramdi dan lain-lain yang pada bacain kitab ya di sini kan. Jangan bosan ngaji kita, ngaji terus. Saya sampai sekarang masih ngaji. Saya sampai sekarang masih ngaji, masih berguru ya kepada guru-guru saya, ngaji hadis, saya ngaji Sahih Bukhari, ngaji Sahih Muslim, yang ngaji tafsir dan lain sebagainya, masih sampai sekarang. Walaupun saya sudah pimpin pondok pesantren. Jadi kalau enteh nih, anda yang udah jadi ustazah, udah jadi ustad, terus ngasoh ngajinya, berhenti ngajinya karena mereknya udah dipanggil ustad, sorban udah gede, udah ngengser, udah kayak ban Vespa. Nah, itu belum cukup. Seperti itu.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih satu contoh. Ini berapa ini? Takut kesiangan. Soalnya musim corona ini masalahnya. Saya maaf ya, nggak pakai masker ini. Nggak pakai masker. Biarin bapak-bapak, ibu-ibu yang pakai masker, saya nggak pakai masker. Di dalam kitab Manarul Huda fi Bayanil Waqfi wal Ibtida, karangan Al-Imam Al-Ashmuni rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Ini contoh kecil saja. Di dalam membaca suratul Fatihah itu ada 4 tahapan, ada 4 tata cara di dalam waqaf dan ibtida. Dan ini terkadang jarang diungkap, jarang diceritakan oleh para penceramah, para mubaligh. Jarang, ada cuman jarang sekali. Ada 4 tahapan yang kita bisa pelajari dari kitab Manarul Huda fi Bayanil Waqfi wal Ibtida. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu pulang buka ya kitabnya. Ada kitabnya di rumah? Ada nggak Pak? Ibu-ibu ada kitabnya? Ya, karangan Al-Imam Al-Ashmuni rahimahullah ta'ala. Itu di awal-awal, ya, di bab-bab awal itu diterangkan tentang masalah bagaimana wakaf, ya, berhenti, tidak memulai lagi bacaan di dalam Fatihah. Ada 4 cara. Yang pertama, al-waqfu fi kulli ayatin. Ingat ini santri ya, al-waqfu fi kulli ayatin. Yang pertama itu waqaf di setiap ayat. Karena kita mazhab Syafi'i, bismillah adalah bagian daripada Fatihah. Maka itu tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu waqaf di setiap ayat. Kalau mazhab Maliki enggak pakai bismillah, tapi dia waqafnya di siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, satu ayat. Tapi kita mazhab Syafi'i itu dari bismillah itu sudah termasuk ayat daripada suratul Fatihah. Ya, jadi al-waqfu fi kulli ayat. Jadi satu waqaf. Yang kedua, itu ada 4 waqaf. 4 waqaf. Nanti boleh kalau saya salah boleh di cross check di dalam kitab Manarul Huda. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4. Ingat ya, tadi satu ayat. Sekarang jadi bismillah, waqaf, alhamdulillah sampai maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 1, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, itu. Waqaf cara yang ketiga yaitu 3 waqaf. 3 waqaf. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. 1. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 cara. Yang keempat, al-waslu kulliha, diwasal dari bismillah sampai waladdallin kalau napasnya cukup. Dah tarik nafas, kalau ini mau kori-kori semua ya, kori-koriah semua, napasnya panjang-panjang. Kalau saya orang bukan ya kori, apalagi koriah bukan ya. Kalau koriah saya pakai mukena nih. Tarik nafasnya, ngebut dah kan bacanya, ngebut ya, hadar bacanya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kayak bapak-bapak tuh kalau lagi ya, betul, lagi tarawih ya, kadang-kadang satu nafas dibaca.
Berarti cuma 4 di dalam keterangan kitab itu. 4 cara membacanya. Kita nih masih banyak di antara kita yang nggak ngeh masalah ini. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu di keterangannya nggak boleh. Karangan Imam Attas. Salah satunya di antaranya juga karangan Sayyidul Walid Al-Habib Zain bin Smith yang ada di Madinah, dan namanya kitabnya Minhajus Sawi fi Syarhi Tariqati Ba'alawi. Itu dijelaskan di sana. Orang baca Fatihah kalau di waqaf-waqaf, maka ketika kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak boleh digandeng ke depan, tidak boleh digandeng ke belakang. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak boleh. Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu juga nggak boleh. Dalam kajian tauhid nggak boleh. Kenapa? Karena kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini tauhid mutlak yang tidak boleh dicampurin oleh lain-lainnya. Khusus dia sampai. Jadi bukan hanya kita memahami tentang masalah ilmu qiraat, al-waqf wal ibtida', ya, tapi juga kita memahami kitab-kitab yang lainnya sehingga utuh di dalam memahami Al-Qur'an. Nah, di antara kita masih banyak kan kalimat waqaf. Iyyaka na'budu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Banyak enggak? Banyak enggak? Pak, Bu, banyak enggak yang begitu? Jadi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini nggak boleh digandeng ke depan, nggak boleh digandeng ke belakang. Silahkan nanti di cross check dalam kitab Manarul Huda fi Bayanil Waqfi wal Ibtida'. Halo? Kata bapak-bapak, buah pisan itu. Iya. Ayo pisan ya kamu. Jadi begitu, Pak. Itu baru Fatihah doang. Baru Fatihah aja. Itu cara wakafnya begitu bacanya. Belum lagi sequran dari Alif Lam Mim, dari Al-Baqarah tuh sampai An-Nas. Bagaimana itu cara kita mewakafkannya? Bagaimana cara kita ibtida'nya, memulainya dari mana? Ya, berhentinya di mana? Mananya dari mana? Kadang-kadang ibu-ibu nih di pengajian baca Yasin. Kadang-kadang giran saktah, ya napas aja. Terus jalan-jalan aja. Haram itu hukumnya. Tetap Quran mah. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana asimun. Qala Ibnu al-Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di dalam kitab Al-Jazariyah itu dijelaskan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun, bahwasanya menerapkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Qur'an hatmun lazim, itu wajib. Man lam yujawwidil qur'ana asimun. Siapa orang yang tidak membaguskan bacaannya, tidak mempraktekkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Qur'an, asimun, dia berdosa. Jadi sia-sia kita baca Quran tapi katanya satu huruf dibalasnya berapa? 10. Kata Nabi dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam mim harfun wa mimun harfun. Kata beliau Nabi, siapa orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha, satu ini dilipat gandakan oleh Allah 10. Maka kata beliau Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alif harfun satu, wa lamun harfun 2, wa mimun harfun 3 huruf, maka balasannya 3 dikali 10 jadi 30. Itu kalau di luar sholat. Sedangkan amal yang paling afdalnya amal yaitu afdalul amal qiraatul Quran fis shalah. Kalau ada hadis afdalul zikri la ilaha illallah ba'dal Quran, nanti ada keterangannya, syarahnya di dalam hadis. Nanti kalau bapak-bapak baca kitab-kitab hadis banyak dah, Kutubus Sittah, nanti di syarahnya ada, ya, di syarahnya ada. Kalau kita baca Sahih Bukhari, nanti karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, nanti dijelasin ketika afdalul zikri apa itu, terus la ilaha illallah, ada itu yang dibuang, disyarahkan. Kemudian di dalam syarah Sahih Muslim Al-Minhaj karangan siapa namanya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala,
Jadi afdhalu dzikri ba'dal Quran la ilaha illallah. Jadi Quran itu luar biasa. Quran itu luar biasa. Yang paling afdal-afdalnya orang itu zikir, yaitu baca Quran di dalam sholat. Makanya di sini di Al-Furqan dia bikin program yang namanya tahfidz gitu ya. Tahfidz Al-Quran dibimbing oleh Ustaz Hanif, Ustaz Zahyuli, Ustaz Ramli ya. Itu membimbing tahfidz di pondok pesantren Al-Quran Al-Furqan ini. Kemudian kori-korinya banyak banget di sini. Kemudian ada Ustaz Suryadi, banyak lah di sini kori-kori ya, kori-kori nasional, internasional yang membantu perjuangan Al-Furqan di sini. Jadi begitu ya. Maka saya mengajak kepada diri saya, terutama khususnya kepada para khotimin dan khotimah, para wisudawan pada hari ini yang wisuda, ayo jangan hanya cukup kita ngaji Quran saja, tapi juga dikaji, didalami, kemudian difahami dengan alat-alat ilmu ya yang mendukungnya, itu ulumul Quran, sehingga kita bisa faham bagaimana itu Al-Quran yang sebenar-benarnya. Saya kira demikian yang bisa dapat saya sampaikan, karena sudah siang. Saya belum nyarap ini ya, dari rumah jam 7 berangkat dari Bekasi, sampai sini dikasih kopi doang. Tadi mau usaha nih ya, kasih kopi ya, kita lagi ngopi doang, baru makan roti sepotong, udah dipanggil. Saya nggak tahu, nggak kedengeran. Nah, belum makan saya ini Pak, jadi kurang tapi semangat ini. Maka kalau tadi disuruh makan dulu Mak, saya mikir sampai jam 12 ini ukurannya, karena emang saya belum makan, jadi lemes gitu ya. Tega banget ini panitia, ya. Nggak ditawar-tawarin makan bisa saya, gitu. Tahu ini gitu. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga santri-santri yang wisuda pada hari ini, dan juga tentunya seluruh alumni Abah ya, seluruh alumni Abah Umi ya, yang sudah menyiarkan agama di tempat masing-masing, udah punya pondok pesantren, punya majelis ta'lim, semuanya ini kita doain, khususnya yang wisuda pada hari ini kita doakan semoga mereka dijadikan orang-orang yang saleh salehah, kemudian diberikan keberkahan ilmu, maslahat, manfaat ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga ayah bundanya, orang tuanya ini mudah-mudahan selalu mendukung ketika disuruh ngabdi di pesantren masing-masing ini, enggak dibawa pulang dulu, maka didukung oleh orang tuanya. Jangan didukung doang ya, cuman jangan didukung mulut doang, omongan doang, tapi juga didukung semua-muanya ya, didukung semua-muanya. Ini pada bayar kos nggak ini? Ada yang nunggak teh? Tanjung ada yang nunggak? Teh anu ada? Ya Allah. Kalau kata orang Betawi Pak, idep. Nanti nggak idep. Idep pengen punya anak pinter Quran. Idep pengen punya anak jago Quran, pinter. Ya, pengen betul punya anak ulama Quran. Timbang bayar kos aja berapa sih kos di sini? 400.000. Saya punya yayasan di daerah Setu yang sekarang dipimpin oleh Ustadz Faisal. Itu satu bulannya 1,5 juta bayarnya santri itu, buat makan sama listrik sama semua. Itu 1,5 juta bayarnya. Di sini 400.000. Kalau masih utang kebangetan bapak-bapak sama ibu-ibu. Ini yang wisuda masih ada yang utang kali, jangan-jangan ini. Enggak ya, insya Allah ya. Kalau yang wisuda utang tadi itu kitab syahadahnya ambil lagi, teh ditahan dulu gitu, nggak boleh dibawa pulang. Nah, lunasin dulu. Lah iyalah, syarat itu syarat mutlak. Pengen dapat manfaat, pengen barokah, selesain hak-hak kewajiban kita terhadap pesantren diselesaikan. Supaya apa? Supaya barokah ilmu anak-anak kita. Ya Pak, Bu, bayar ya. Awas kalau kagak dibayar. Saya doain mobilnya ntar kempes, ya. Motornya kempes, ya. Mogok di jalanan. Ya. Kalau dia betul kagak dibayar, kagak ada. Itu gelang loh bos, ya. Copotin gelang, cincin, copotin HP, masih tahan. Ya. Kalau perlu STNK mau BPKB, tinggal dulu di sini. Biar apa? Biar selesai urusannya. Biar apa? Anak kita dapat manfaat bukan di sini doang, di pesantren mana aja, di Al-Furqan 1, di Al-Furqan 2, di Nurul Furqan, di Raudhatul Quran, mana aja, pesantren-pesantren mana, cabang-cabang dari Abah sini atau santri-santri Abah alumni yang udah pada punya pesantren, sama gitu, sama. Jangan ditunda-tunda urusan kosma, apalagi kudu hadiah sama guru. Jangan pelit, ya, jangan pelit sama guru mah. Ini muka-mukanya ini potong-potongan muka udah pelit ini.
Saya lihatin mukanya ditutup sama masker biar nggak kelihatan, nggak kelihatan pelitnya gitu ya. Ya diselesaikan. Tapi jangan ikut campur urusan apa tuh? Santri jangan sampai tahu. Maksudnya anak bapak nggak usah tahu. Itu urusan bapak-bapak ibu-ibu dengan pimpinan pesantren, pengurus pesantren. Anak mah tugasnya ngaji. Tugas bapak-bapak sama ibu-ibu nyari duit buat apa tuh? Ngongkosin bulghatin. Ya, ala tananul ilma illa bisittatin. Bulghatin dikasih kepada pengurus pesantren untuk biaya anak-anak kita. Semoga ya sekali lagi diberikan berkah, manfaat, maslahat dunia sampai ke akhirat manfaatnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kullatin salihah wa hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi 'ilmillah 'alaika wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. أغثنا سريعا بعزة الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن ودعاءنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بالشريفة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن واحشرنا يوم القيامة مع أهل القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن سعادة وبكل سورة من القرآن سلامة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكله عساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية منا واصلة لروح حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة أجمعين القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من ذكرت أسماؤهم في افتتاح هذا المجلس ثم إلى أرواح جميع أهل سلسلتنا من القرآن العظيم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من شيخنا ومشيخنا إلى أرواح شيخنا ومرب روحنا وصاحب الفضيلة أبه هجي عبد الرحمن بن هجي عبد الكريم من الكريم هاجة ستي عائشة بن أحمد نروح هجي أحمد بن السوري نروح هجي عبد الرحيم نروح هجي أحمد شيرازي نروح هجي محمد فرحان نروح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديهم. اللهم اجعله حجابا لهم من النار، اللهم اجعله فداء لهم من النار، اللهم اجعله عتقا لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم وقبورهن حفرة من حفر النيران. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. وبها اللهم حصل مقاصدنا وتيسير أمورنا وقضي حوائجنا، حوائج الدين والدنيا والآخرة ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن عند أنفسنا والله الموافق إلى أقوم الطريق والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.